Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Faisal. Untuk kali ini saya akan menjelaskan penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, penjumlahan dan pengurangan desimal. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa itu pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu merupakan pecahan persepuluhan, perseratusan, perseribuan, dan seterusnya yang ditulis dengan tanda koma. Ya, contoh 0,2. Kemudian ada 3,14 dan 14,215 dan lain sebagainya. Nah, gampangnya adalah pecahan desimal itu adalah bilangan yang ada komanya. Itu mudahnya ya untuk mengenal pecahan desimal. Nah, kita lanjut ke pembahasan penjumlahan dan pengurangan desimal. Tapi sebelum itu ada beberapa langkah dalam penjumlahan dan juga pengurangan desimal. Yang pertama adalah letakkan angka sesuai nilai tempatnya dan luruskan tanda komanya. Ya, intinya ada di komanya nanti ya. Jadi komanya itu harus diluruskan. Yang kedua adalah jumlahkan atau kurangkan setiap angka seperti penjumlahan atau pengurangan bersusun ke bawah. Jadi setelah nanti angka pertama sudah kalian luruskan ya, atau sudah kalian sejajarkan komanya, nah nanti angka kedua itu seperti biasa penjumlahan ataupun pengurangan pada umumnya ya. Kalau misalkan penjumlahan itu kan menyimpan ya, berarti sama. Kalau pengurangan itu kan meminjam, itu juga sama ya. Langkah ketiga adalah jangan lupa untuk menuliskan tanda koma pada hasil penjumlahan atau pengurangannya. Nah, ini nanti ada 3 langkah ini agar lebih paham lagi. Kita langsung saja ke soal pembahasan. Nah, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan desimal berikut. Ada 8 soal ya, 4 soal penjumlahan desimal dan juga 4 soal juga pengurangan desimal. Kita langsung ke nomor 1. 0,2 ditambah 3,14. Nah, yang pertama, langkah pertama tadi adalah langkah pertama itu menempatkan sesuai dengan nilai tempatnya dan luruskan tanda komanya. Nah, di sini kalian bisa perhatikan intinya ada di komanya ya. Penjumlahan dan pengurangan intinya di komanya itu harus kalian luruskan ya. Nah, setelah luruskan, langkah berikutnya adalah menjumlahkan ya. Nah, ini penjumlahan seperti biasa. Nah, 0,2 kalian boleh tambahkan 0 setelah angka 2 agar menyamakan bilangan 3,14 itu, karena setelah koma itu ada 2 angka ya, 1 sama 4. Nah, kalau 0,2 itu kan setelah koma 1, jadi bisa kalian tambahkan 0 di belakang angka 2, jadi 0,20. Tapi untuk penjumlahan tidak ada pengaruhnya ya, mau kalian tambahkan 0 ataupun tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi sama saja 0 tambah 4 itu 4, atau nggak ada 0-nya ya tinggal kalian tulis saja 4 ya. Kemudian 2 tambah 1 hasilnya 3, kemudian komanya tinggal kalian turunkan saja, jadi ya seperti yang kalian lihat. Kemudian 0 tambah 3 yang adalah 3, maka hasil penjumlahannya adalah 3,34. Soal yang kedua, 18,5 ditambah 7,4. Nah, penyelesaiannya juga sama tadi. Yang penting adalah meluruskan komanya ya, meluruskan komanya ya, ini penting. Tinggal kita jumlahkan seperti biasa ya, penjumlahan pada umumnya 5 tambah 4 9, kemudian komanya tinggal kalian turunkan saja. Kemudian 8 tambah 7 15, berarti kalian simpan 1 ya, karena di depan angka 8 masih ada angka 1, maka disimpan. Nah, simpan 1, kemudian 1 tambah 1 hasilnya 2, maka hasil penjumlahannya adalah 25,9 ya. Bisa dipahami ya, yang terpenting adalah meluruskan tanda komanya, baru kalian langkah berikutnya ya. Soal nomor 3 dan 4. 0,125 ditambah 0,4. Nah, disejajarkan. Yang terpenting disejajarkan komanya ya.
Nah, 0,125 ditambah 0,4. Nah, ini kalian bisa turunkan saja angka 5 ya. Yang penting komanya sudah sejajar atau sudah lurus ya. 5-nya kalian turunkan, 5, 2 juga kalian turunkan, kemudian 1 tambah 4 hasilnya 5. Komanya tinggal kalian turunkan saja ya, koma. 0 tambah 0 hasilnya adalah 0. Maka hasil penjumlahan dari 0,125 ditambah 0,4 adalah 0,525. Soal yang keempat, 8,2 ditambah 11,95 ya. Kalian bisa lihat ya susunannya. Yang terpenting sekali lagi komanya kalian luruskan ya. Kemudian tinggal kalian tambahkan ya. Kalian boleh menambahkan 0 di belakang 2 ataupun di depan 8 ya, tapi tidak ditambahkan juga tidak apa ya. Penjumlahan tidak ada pengaruhnya, mau kalian menambahkan 0 atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, kalian bisa langsung saja tulis 5. 2 tambah 9 hasilnya 11 ya. Kalian tulis 1, simpan 1 di atas angka 8, komanya tinggal kalian turunkan saja. 1 tambah 8, 9 tambah 1, 10. Nah, kalian tulis 0, simpan 1 di atas 1. 1 tambah 1, 2. Maka hasil penjumlahan dari penjumlahan 8,2 ditambah 11,95 adalah 20,15. Berikutnya pengurangan ya. 0,79 dikurang 0,67. Ini juga sama, yang penting komanya diluruskan ya. Baru ke langkah berikutnya, yaitu kita kurangkan. 9 kurang 7 hasilnya 2, 7 kurang 6 hasilnya 1, dan komanya tinggal kalian tulis ke bawah ya. Turunkan saja, 0 kurang 0 ya hasilnya 0. Maka hasil pengurangannya adalah 0,12. Soal yang keenam, 2,54 dikurang 1,9. Nah, yang penting adalah komanya diluruskan. Nah, kemudian ini 4 tinggal kalian turunkan saja, karena di bawah angka 4 itu tidak ada angka ya, jadi langsung saja kalian turunkan ya. 4, 5 kurang 9 nggak bisa, pinjam ke angka 2 ya, jadi 2 dikurang 1 hasilnya 1, dan 5 yang meminjam itu kalian tambahkan 10 ya, jadi 10 tambah 5 hasilnya 15. 15 dikurang 9 hasilnya 6, komanya tinggal kalian turunkan saja, koma. 1 kurang 1 hasilnya adalah 0, maka hasil pengurangannya adalah 0,64. Soal berikutnya ya, soal nomor 7 dan soal nomor 8. 13,1 dikurang 0,375 ya, yang penting komanya disejajarkan. Nah, untuk soal nomor 7 bagaimana caranya? Karena di atas angka 5 dan di atas angka 7 tidak ada angka. Nah, khusus pengurangan ya, kalian tambahkan 0 agar sama. Nah, setelah koma itu angkanya 3 agar sama. Ini khusus pengurangan ya. Khusus pengurangan kalian wajib menambahkan 0 di belakang angka berikutnya ya. 13,1. Nah, ini kan setelah koma angkanya 1. Sedangkan 0,375 itu setelah koma kan angkanya 3, maka harus disamakan. Setelah koma itu harus angkanya 3 ya, yang 13,1 itu, maka kalian tambahkan 2 0 di belakang angka berikutnya. Seperti itu ya. Jadi untuk pengurangan ini wajib kalian tambahkan 0 begitu ya. Nah, kalau soal nomor 6 tadi itu tidak perlu kalian tambahkan 0 ya, karena posisinya ada di bawah. Nah, karena ini posisinya ada di atas 5 sama 7 itu kan kosong, nggak ada angka. Jadi wajib kalian tambahkan angka 0 ya di atasnya. Jadi 0 kurang 5 kan nggak bisa, berarti pinjam ke angka depannya. Nah, berhubung angka di depannya 0, jadi kita pinjam ke angka berikutnya, yaitu angka 1. Kita pinjam ya, 1 kurang 1 hasilnya 0. Kemudian angka 0 yang paling belakang kalian tambahkan 10, berarti 10 tambah 0 hasilnya 10. Kemudian 0 di depannya ya, 0 yang kita lewati karena tidak punya nilai untuk dipinjami, maka
0 itu kan dilewati ya, berarti kalian ubah saja 0 itu menjadi angka 9, itu gampang ya. Berarti 10 kurang 5 hasilnya 5, 9 kurang 7 hasilnya 2, 0 kurang 3 ya, nggak bisa, maka pinjam di angka depannya yaitu angka 3. 3 kali kurangkan 1 hasilnya 2, kemudian 0 kalian tambahkan 10 ya, berarti 10 tambah 0 hasilnya 10. Nah 10 kurang 3 hasilnya 7, komanya tinggal kalian turunkan saja, kemudian 2 kurang 0 hasilnya 2, kemudian 1 tinggal kalian turunkan, jadi hasilnya adalah 12,725. Seperti itu ya teman-teman. Soal yang ke-8, 17,07 dikurang 4,162. Nah, yang penting komanya sejajar. Nah, kalian perhatikan sebelum kalian kurangkan jangan kalian turunkan dulu angka 2. Lihat angka 2 itu di atasnya tidak ada angka. Nah, ini untuk pengurangan wajib kalian tambahkan 0 di atas angka 2. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dalam pengurangan di atas angka suatu angka tidak ada angka, maka kalian tambahkan 0 di atasnya ya. Ini wajib karena pengaruh sama sekali ya, sangat berpengaruh. 0 kurang 2 nggak bisa, berarti pinjam ke angka 7 ya. Jadi 7-nya kalian kurangkan 1, 0 tambah 10 hasilnya 10. 10 kurang 2 hasilnya 8, 6 kurang 6 hasilnya 0. Kemudian 0 kurang 1 nggak bisa, pinjam ke angka 7. 7-nya jadi 6, kemudian 0-nya jadi 10. 10 kurang 1, 9, komanya tinggal kalian turunkan. 6 kurang 4 hasilnya adalah 2. Nah 1 tinggal kalian turunkan, berarti hasil pengurangannya adalah 12,908. Nah ini soal yang sudah saya jelaskan dan saya bahas 1-8. Mudah-mudahan kalian paham. Intinya adalah meluruskan komanya, baik penjumlahan ataupun pengurangannya. Untuk penjumlahan tidak ada pengaruhnya sama sekali, kalian tambahkan 0 sama saja. Nah untuk pengurangan itu sangat berpengaruh, jadi kalian harus lebih teliti lagi dalam menyelesaikan pengurangan bilangan desimal ya. Yang mudah-mudahan ini yang bisa saya jelaskan, mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya jelaskan dan tidak membuat kalian bingung ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.